Baik, selamat pagi. Hari ini saya akan bertemu dengan orang yang penuh inspirasi, penuh dengan segala ide, dan di masa muda beliau sudah menjadi seorang pemangku. Kita akan jalan ke rumahnya untuk menemui beliau. Oke, kita pelan-pelan saja. Oke, inilah rumah yang beliau tuju. Tapi beliaunya juga sudah, dia seorang pemelihara burung dara. Tapi bukan itu yang kita akan bahas. Kita akan bahas yang lain-lain. Beliau juga punya servis dan penjualan komputer, yaitu ASP. Ini nomor HP-nya, ini ruang kerja beliau. Dan mari kita temui beliau. Inilah Jero Mangku Ngakan, saya punya teman. Jadi kita tidak akan membahas masalah komputer, masalah yang lain, tapi kita akan memohon inspirasi dari beliau. Beliau masih itu ininya burung dara. Ada cecak bersuara, berarti penuh inspirasi ini, dan kita sudah diterima di rumahnya dengan teliti sekali. Beliau juga merawat burung-burung yang penuh inspirasi, burung dara. Tapi kita tidak akan membahas masalah burung dara, apalagi membahas komputer, tidak akan bahas itu bersama Jero Mangku Ngakan yang penuh inspirasi dan ide-ide. Saking cintanya beliau dengan burung merpati sampai punya seragam. Kita lihat ada seragamnya, baru saya lihat nih. Oh, keren kan saudara-saudara? Beliau sangat betul-betul cintai dengan penuh totalitas. Kembali kita lihat beliau masih tetap melaksanakan kewajibannya yang penuh totalitas terhadap apa yang beliau kerjakan. Oke saudara, ternyata bertamu juga kita ada suguhan di sini. Padahal kita cuma ngeplog kepentingan yang lain. Jadi yang pertama, aktivitas beliau di samping sebagai seorang pemangku, beliau juga seorang teknisi komputer, servis dan penjualan, dan beliau juga adalah seorang pecinta burung merpati. Tapi yang jelas bukan itu yang akan kita bahas di pagi hari ini. Yang kita bahas adalah ini. Kita akan mengetahui sambil unboxing seri kedua, makna, ide, dan apapun yang akan beliau ucapkan terhadap yang sudah di unboxing itu. Kita akan dengarkan dari maknanya, kata-katanya, dari makna gambar. Ini mungkin kita akan tanyakan. Jadi kita tidak akan membahas masalah kepemangkuan, masalah komputer, apalagi masalah burung merpati. Kita akan menanyakan tentang makna, ide, saran, dan apapun pandangan beliau terhadap seri kedua ini. Kita langsung sapa Rajeng Jero Mangku Ngakan. Mohon pencerahan, ya sedikit ide tentang apa yang baru di unboxing itu, dari segi makna, dari segi kehidupan, inspirasi, dan segala-galanya. Mohon dibongkar dulu itu biar kita tahu apa yang ada di pemikiran Jero Mangku Ngakan. Silakan Jero Mangku Ngakan. Kita santai saja. Yang jelas rekan-rekan sekalian, ingat subscribe, like, komen, dan share agar mendapatkan segala tentang kehidupan, lifestyle, pencerahan, dan segala hal kehidupan makna dari hidup ini di masa PPKM dengan merebaknya virus corona ini. Nah, Jero Mangku Ngakan, gimana
tanggapannya itu dulu dari kita, gambar di depannya aja dulu. Coba dilihatin dulu. Nah, dari gambar yang di depan, adakah sebuah inspirasi atau hal-hal yang ada di pemikiran Jero Mangku? Tenune ngapi nih. Wayang loh, Pak. Oh, wayang. Ini seri yang kedua Jero Mangku. Bapak nggak tahu wayang. Oke, gimana inspirasinya? Ini penuh dengan look profil ternyata ya. Karena dihadapkan dengan kene formal ya kita enggak. Pikirannya sudah dicetak ya. Oke, kita tunggu tanggapannya. Kalau enggak kita mulai dari belakang punggung saja itu. Sirene ke tiang. Nah, itu Jero Mangku gimana? Pandangannya Jero Mangku. Tapi boleh sih. Dan tahu. Enak. Penuh inspirasi, penuh ide. Terus situasi sekarang gimana nih Mangku? Situasi kehidupan ini sudah dengan 3 kegiatan itu. Sebagai pemelihara burung, teknisi komputer, sama kepemangkuan gimana ya Bang? Nanti Itu dah di kehidupan sekarang tuh gimana nih? keluar. Maksudnya dirancang sampun api? Menlak orang rekam langsung sembunyi ya keluar. Nah istilahnya ide ini ke sesuatu yang tidak bisa direncanakan gitu intinya. Ide ya, ya. Artinya ide yang bagus itu kan ide yang sepintas keluar, tapi itu memang Kalau ide sama enggak dengan cita-cita? kalau ide ide ini kan bisa direncanakan dan bisa juga datang seketika. Tapi kalau cita-cita ya mutlak direncanakan, cuman sampai atau tidaknya ya kembali ke ragu kan. Tapi kalau yang namanya ide atau inspirasi itu biasanya Datang tiba-tiba. kadang-kadang yang tepat itu adalah bahasa nurani. Oh, Ide itu hampir sama dengan bahasa nurani. Ya bahasa tepatnya ya inspirasi. Contoh kayak pelukis ataupun seniman. Ketika ini berbicara seniman murni ya. Ketika dia suruh coba buatkan saya ini, pasti dia tidak bisa. Karena oh ide tidak keluar. Beda dengan seniman istilahnya pasaran, kita mau buat lukisan atau patung mau dijual gitu kapanpun dia bisa. Tapi kalau beda dengan seniman murni, dia inspirasinya itu seketika. Misalkan dia pergi ke mana, ke pantai, tiba-tiba menemukan sesuatu langsung menggoreskan. Ya hampir tepatnya ya itu bahasa nurani. Tapi jarang orang yang bisa menemukan bahasa nurani itu yang mana sebenarnya bahasa itu. berarti ketajaman nurani itu tidak semua orang pasti akan memiliki. Tidak mesti. Ya.
Itu ibarat seseorang misalkan kayak katakanlah orang terpilih gitu. Orang terpilih dia baru mengetahui yang mana hati nurani, yang mana pikiran, yang mana perkataan gitu. Ya, ya. Ya. Berarti artinya kalau nurani itu datang dari hati bukan dari pikiran. Kalbu. Nurani itu yang murni, yang biasanya tidak bisa dicampur. Ketika nurani dicampur dengan pemikiran, biasanya nurani itu akan hilang karena diolah oleh pikiran. Yang bekerja pikiran, bukan nurani kembali. Ya, contoh misalkan ketika kita jalan suatu tempat, ada seseorang yang jatuh. Ketika nurani kita berbicara, tolong bantu. Kalau dia mengerti itu adalah bahasa nurani, dia akan membantu tanpa berpikir, misalkan berpikir panjang, oh nanti saya jadi saksi kalau dibantu ini nanti saya ke rumah sakit dan sebagainya. Tapi kalau itu setelah dicampur dengan pikiran, nuraninya hilang. Ketika nurani berbicara, dia akan langsung membantu. Nggak berpikir. Bisa enggak biar tetap pegang pada nurani, pemikirannya ada di belakang baju itu, biar tetap ini nurani, biar terus orang berpegang pada nurani. Jadi mereka harus kembali ke tulisan di belakang baju itu. Yang sebenarnya jati diri itu nggak bisa kita apa istilahnya kita bentuk gitu loh. Artinya kembali sesuai dengan apa yang menjadi tema. Bahasa nak tua kan bahasanya depan anaknya ngadanin, seperti itulah artinya. Ketika kita berbicara siapa diri kita sendiri, kita tidak usah menyampaikan, orang lain yang menyampaikan gitu. Itu sebenarnya makna tersendiri. Jadi berarti bisa mengetahui diri kita sendiri. Bisa menggunakan itu untuk yang tulisan di belakang. Coba tunjukkan itu aku. Ini yang dimaksud bahwa orang lain yang harus menilai. Kita tidak perlu tahu siapa diri kita sendiri. Ketika kita tahu siapa diri kita sendiri, bukan jati diri yang kembali berarti ego atau ya semacam egois, kita keakuan. Ya semacam itulah sejenisnya. Muncul karena apa? Belajar dari nurani sebenarnya. Ketika kita berjalan kehidupan ini dengan nurani, kenyamanan, kebebasan, hal-hal yang positif akan lebih dirasakan. Karena tidak ada unsur-unsur rekayasa pemikiran yang tidak baik. Karena nurani itu ya sama dengan bahasa Tuhan gitu. Berarti betul-betul murni dan sangat idealis kalau nurani itu. Ketika nurani dicampur, campuran itu yang membuat nurani itu akan nilainya berkurang. Karena ketika pikiran yang bekerja, apapun bisa terjadi. Tapi kalau nurani yang bekerja itu tidak ada yang mengetahui. Dan nurani itu akan muncul sesuai keperluan. Misalkan dengan keadaan sesuatu. Berarti pada intinya disarankan untuk seluruh kehidupan harus pakai nurani. Ya, dalam diri itu yang bahasanya kita ada dewanya, ada Tuhannya. Nurani itulah yang dimaksud dewa atau Tuhan itu. Belum merasakan dampak secara fatal karena selama kita bekerja, beraktivitas ataupun menjalani kehidupan ini dengan bahasa nurani, kita tidak akan pernah merasa kesusahan. Karena nurani itu murni yang akan memberikan kita kehidupan yang lebih baik itu lah. Karena sebisanya nurani jangan dicampur.
Saya ngerti masalah wayang tuh. Wayang gadang itu Kresna, wayang gadang di Bali itu. Di Bali rumahku wayang gadang itulah Kresna. Makanya ada sesongan. Beli mau wayang gadang jadi ban tresnan beli ini jakadi. Gede, Pak. Itu. Gede apa Itu. tekes? Wah, kita pun ngerti masalahnya. Nah, Ke ngerti kan. artinya pemilihan wayang gadang itulah di samping mengatakan tresna kepada seseorang begitu. Dia juga tahu jati diri si Rene Ketiang. Berarti nuraninya harus tetap dipergunakan. Itu. Berarti sudah terpilih dari konsep niki, dirinya sudah diketahui oleh niki. Pengedan ada. Katakanlah misalkan yang pakai niki saya, depan anaknya ngadanin, jadi secara tidak langsung Pak. si Rene Ketiang ini ngadanin lah. Pengetannya dari konsep. Karena dari pemilihan ini dia yang memilih, berarti yang pakai niki juga kayaknya tidak sembarangan. Tidak sembarangan bisa memakai kaos niki. Kalau memang tidak betul-betul memahami Cara dia Sambil kita ngobrol santai, rumahku juga tetap memperhatikan peliharaannya dengan totalitas di burung dara. jangan dihubungkan. Misalkan saya selaku sebagai teknisi ya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan hidup itulah. Tapi dalam pelaksanaannya tidak mesti kita dipatok, artinya kita mencari kehidupan dari seorang teknisi. Misalkan si bapak membawa laptop selama itu sifatnya tidak fatal, perbaikannya ringan, itu tidak dipatok harga. Misalkan kerjaannya udah selesai pak, berapa bayar? Ya dibawa aja. Dalam masa sekarang ini proses itu saya pribadi masih bisa melakukan, artinya saya bekerja tidak semata-mata mencari keuntungan atau katakanlah mencari materi. Terus apa yang dicari? Selama saya bisa membantu seseorang, yang itu yang saya lakukan. Nanti materinya dari mana? Misal uangnya dari mana Anda dapatkan? Nah, itu nanti sudah ada yang mengatur. Misalkan selama pembiayaan perbaikan penggantian part, ya cukup di spare part, kita tidak usah narik ongkos. Karena itu tidak bisa dipungkiri, dari spare part itu kita pasti sudah mencari untung. Ya cukup itu saja. Terus konsep sebagai pemangku kalau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kepemangkuan itu kita tidak hanya duduk di depan pura atau memimpin sebuah upacara. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa gunakan konsep pemangku. Pemangku itu ya intinya adalah pengayah. Jadi dalam pekerjaan sehari-hari kita pun bisa ngayah. Nah harus, walaupun saya perlu uang beli rokok, datang 5 orang bawa pekerjaan, kelimanya tidak bayar, terus dari mana rokoknya? Kemarin, lusa, itu pasti dapat. Ya itu yang kita gunakan untuk beli rokok. Karena konsep ngayah itu adalah semacam
kalau kita bahasakan kehidupan nyata hampir sama dengan istilah investasi. Ngayah itu ya kita sudah melakukan pekerjaan, tapi tidak mesti harus dibayar. Nanti pembayarnya akan datang ketika kita membutuhkan. Terus ya melihara merpati ya sebagai hiburan ketika tidak ada pekerjaan, tidak ada kegiatan. Kita mengisi waktu dengan melihara merpati semata-mata untuk melakukan hal yang positif, ya tidak pikiran kita ke hal-hal negatif. Makanya sebisa mungkin semua orang itu harus punya hobi. Ya hobi itu nanti akan menyalurkan ketika kita tidak punya kegiatan. Di waktu-waktu senjang, ketika kita pusing setelah bekerja, lari ke hobi-hobi yang positif lah. Jadi pekerjaan, hobi, karir itu sebenarnya tidak bisa digabung, itu adalah bagian yang terpisah. Karena ketika itu digabung, hobi kita gabung dengan pekerjaan, hobi jadi bisnis. Jadi kita tidak akan memikirkan pertemanan, persaudaraan. Yang kita pikirkan hanya bisnis. Bisnis ya poinnya di sana akan terjadi jual beli. Nggak ada istilah konsep ngayah itu akan hilang. Karena ketika kita sudah murni berbisnis, pastinya ngayah itu akan hilang.